banyak hal-hal yang mungkin selama ini belum diketahui tentang Benar. PLN. Ya, nantinya kita akan coba diskusi di sini. Ukur yang mendapatkan subsidi dan tidak itu diukur dari apanya, Bang? Ya, jadi di PLN untuk saat ini itu sudah ada yang namanya PLN Mobile. Dan ini Mas Tommy misalnya punya hajatan gitu kan, Iya. kurang nih daya listriknya. Saya pingin daya listriknya disambung sementara aja untuk 1 malam. Oh, boleh. Boleh sekali. Dan semua transaksi yang ada di PLN adalah dilakukan tidak dengan membayar cash. Jadi nggak ada lagi transaksi uang diserahkan kepada pegawai PLN atau membayar di tempat, itu nggak ada. Untuk kita bisa menghidangkan suatu sajian masakan yang nikmat, Iya. itu tidak harus selalu menggunakan kompor gas. Memasak tanpa gas, Tapi pakai listrik. luar biasa. Wah. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Raditya Hadi Nugroho sebagai manajer PLN UP3 Makassar Selatan. Selamat siang, Kak Radit. Bang Ya. Radit ya? Bang Radit, Bang boleh. Radit, Karena oke. saya aslinya dari Medan ini. Dari Medan. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, makasih Mas Tommy. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Iya. Kondisi saya sehat walafiat. Apalagi tadi malam Manchester United ini habis menang. Wah. Ya, Pecinta Manchester United. Iya. Oke. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih kita dari PLN. Saya izin memperkenalkan diri ya. Nama Iya. saya Raditya Hari Nugraha. Saya selaku manajer UP3 Makassar Selatan. Iya. Dan hari ini berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Mas Tommy nih. Iya. Saya sangat terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan kali ini, karena nantinya harapan saya dari para pecinta podcastnya, apalagi ini ya, khususnya dari teman-teman KNPI, banyak hal-hal yang mungkin selama ini belum diketahui tentang Benar. PLN. Ya, nantinya kita akan coba diskusi di sini biar teman-teman semua para pecinta podcast dan juga pelanggan PLN juga mengetahui terkait dengan program-program PLN. Oke. Sebelum kita masuk di hal program, karena kita tahu bersama bahwa salah satu BUMN yang sangat sangat getol untuk bergerak ke 5.0 adalah PLN. Tapi sebelum ke situ, saya mau yang lebih hangat-hangat dulu. Saya mau tembak dulu Bang Radit ini. Siap. Yaitu kenapa masih selalu terjadi kenaikan listrik? Tarif listrik. Oh iya. Oke, jadi PLN memang ya namanya kita memberikan suatu layanan kepada masyarakat atau kepada pelanggan. Secara otomatis ada hal, yakni adalah kewajiban membayar rekening listrik yang harus dipenuhi oleh pelanggan. Nah, rekening listrik ini sendiri dia memiliki komposisi adalah seberapa besar kapasitas pelanggan menggunakan energi listrik, dan nantinya akan dikalikan dengan tarif listriknya, kan seperti itu. Nah, tarif listrik sendiri perlu diketahui oleh para pelanggan PLN itu adalah ditentukan oleh pemerintah. Jadi bukan semata-mata PLN yang menentukan terkait dengan tarif dasar listrik. Berarti tidak boleh kita langsung menyalahkan kalau ada kenaikan tarif listrik langsung disalahkan ke PLN-nya, karena kebijakan itu turun dari pemerintah. Iya. Yang eksekutornya tinggal PLN. Betul sekali. Iya, Jadi iya. bukan berarti pelanggan tidak boleh menanyakan kepada PLN ya. Betul. Jadi karena kalau mau menanyakan langsung ke pemerintah kan bingung nih, pemerintah mana yang mau langsung ditanyakan. Iya. Boleh menanyakannya lewat PLN, dan insya Allah kami akan memberikan penjelasan dengan baik sesuai dengan tarif peruntukannya. Itu tarif itu berbeda-beda, Mas Omi. Jadi ada tarif yang memang diberikan subsidi di sana, dan ada juga tarif-tarif yang mana memang dia tidak mendapatkan subsidi karena sudah dianggap mampu oleh pemerintah dalam melunasi kewajiban membayar rekening listriknya. Cara mengukur yang mendapatkan subsidi dan tidak itu diukur dari apanya, Bang? Ya, jadi selama ini PLN bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Kita memiliki yang namanya suatu basis data TNP2K, di mana ini merupakan satu kolaborasi antara pemerintah di daerah dengan PLN. Yang ini adalah untuk bisa melihat dengan melakukan survei oleh pemerintah-pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, apakah masyarakat tadi termasuk golongan yang mana memang berhak untuk menerima subsidi.
Dan ini semuanya basis datanya ini dikirim ke Jakarta di kantor pusat ya di kementerian, sehingga nantinya bisa ditentukan bahwa pelanggan-pelanggan ini berhak untuk mendapatkan subsidi atau tidak. Berarti ada proses integrasi antara data-data yang ada di pemerintahan dengan PLN untuk bisa mendapatkan persyaratan sebagai orang yang layak mendapat subsidi. Ya, betul sekali. Oke, sangat luar biasa. Kita seperti di awal saya sampaikan bahwa PLN itu salah satu BUMN yang memang bergerak sangat-sangat luar biasa. Termasuk saya itu pengguna PLN Mobile. Betul. Tapi secara detail saya tidak bisa jelaskan. Mungkin karena kebetulan ada Pak Manajer di podcast Mata Pemuda ini, mungkin bisa dijelaskan tentang apa semua sih fitur di PLN Mobile tersebut. Oke. Jadi memang yang namanya kita sekarang memberikan suatu layanan ya. Saya yakin hampir semua perusahaan saat ini sudah mengembangkan yang namanya digitalisasi. Benar, Mas Tommy kan? Iya. Nah, salah satunya juga kami di PLN, di mana kami sudah semenjak 2 tahun belakangan terakhir kita mengembangkan yang namanya Super Apps. Super Apps-nya kami beri nama adalah PLN Mobile. PLN Mobile. PLN Mobile. Kalau dulu misalnya pelanggan jika ingin melakukan suatu proses pemasangan baru, tambah daya rekening listrik atau mengadu, maka dia harus datang ke kantor PLN atau dia menelpon dengan dikenakan biaya misalnya. Benar. Nah, itu kan akhirnya membuat pelanggan itu menjadi tidak nyaman dengan pelayanan yang sedemikian. Nah, oleh karena itu di PLN untuk saat ini itu sudah ada yang namanya PLN Mobile, dan ini bisa di-download oleh seluruh pecinta Mata Pemuda itu di Play Store dan juga App Store. Jadi saya juga perlu sampaikan bahwa di PLN Mobile ini seluruh hal yang berkaitan dengan PLN itu bisa hanya dilakukan dalam satu genggaman, yakni hanya melalui HP. Misal salah satu contohnya adalah kebutuhan pelanggan terkait dengan listrik baru atau pasang baru rekening listriknya ya. Pasang baru rekening listriknya itu sekarang sudah tidak perlu lagi ke kantor PLN. Dia cukup melakukan entry hal-hal yang memang dibutuhkan, syarat-syarat yang ada di sana, tinggal di entry, di-upload beberapa berkas yang mungkin nantinya akan dibutuhkan. Sudah langsung muncul yang namanya nomor registrasi bayarnya. Dan itu juga bisa langsung dilakukan membayarnya melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi. Jadi sudah bisa semua dilakukan di situ. Sudah tinggal menunggu saja di rumahnya, nantinya listriknya akan dipasangkan kWh meter, listriknya akan diganti MCB-nya apabila dia tambah daya. Atau jika memang Mas Tommy misalnya punya hajatan gitu kan, kurang nih daya listriknya, saya pingin daya listriknya disambung sementara aja untuk 1 malam. Oh boleh? Boleh sekali. Misalnya dayanya kurang, itu tinggal buka HP-nya, masuk ke PLN Mobile, lakukan yang namanya permohonan layanan sementara. Tindak lanjutnya berapa lama? Tindak lanjutnya itu untuk proses yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut ya. Jika memang jamnya masih masuk pada jam kerja, itu akan dilayani pada hari itu juga. Untuk perubahan daya rekening listrik, perubahan daya listriknya, atau penerangan sementara yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau untuk pasang baru saat ini kita juga memiliki SLA, Mas Tommy. Jadi kalau apa itu SLA? SLA itu namanya Service Level Agreement. Jadi kalau seandainya Mas Tommy itu meminta atau bermohon pasang baru rekening listrik untuk rumah barunya misalnya di salah satu perumahan, bermohon, kemudian maka kami dari PLN ini adalah yang mendapatkan amanah. Nah, kalau mendapatkan amanah maka kita juga memiliki janji, oke Mas Tommy, saya terima amanahnya, saya akan layani listriknya kurang dari 5 hari. Kurang dari 5 hari. Ini sangat luar biasa ya. Jadi memang benar-benar pergerakan proses digitalisasi PLN itu memang bisa menjadi percontohan untuk BUMN lainnya. Ya, amin. Karena hampir dari saya penikmati fitur termasuk dulu kesulitan untuk pembayaran listrik mau pasca, dan karena kan di kantor saya itu masih pasca bayar, di rumah itu sudah prabayar dan kedua-duanya itu bisa dibayarkan melalui PLN Mobile. PLN Mobile. Betul sekali. Dengan sistem pembayarannya sangat-sangat mudah, yaitu hanya menggunakan virtual account. Ya, betul. Jadi sudah sama halnya seperti kita menggunakan marketplace lain ya. Iya benar. Misalnya kita mau belanja apa, dan juga sebenarnya di PLN Mobile kalau seandainya para pelanggan nantinya mau mencoba untuk mengeksplor aplikasi tersebut, sebenarnya kalau mau belanja juga bisa di PLN Mobile, Mas Tommy. Iya. Nah, kalau seandainya mau melihat barang-barang di sana itu ada marketplace-nya PLN juga.
itu merupakan UMKM binaan dari PLN yang dia hasil produksi UMKM-nya itu dijual melalui aplikasi PLN Mobile. Iya. Jadi itu bisa juga dicoba pada saat kita mau mengeksplor di aplikasi PLN Mobile. Itu juga yang saya mau tanyakan. Ya. Di dalamnya kan PLN Mobile tersebut itu ada bisnis sebenarnya. Ya. Apakah tidak bermasalah ada bisnis di dalam bisnis? Maksudnya gini, PLN juga menjual langsung. Biasanya kan di orang ketigakan, tapi ini langsung melalui PLN Mobile. Ya. Apakah tidak masalah? Ya, jadi saya juga perlu menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa saat ini PLN kita sudah bergerak di berbagai lini bisnis sebenarnya. Jadi PLN sendiri saat ini bukan hanya memiliki suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana listrik itu dinikmati oleh masyarakat. Iya. Tapi ada hal-hal yang lain. Misal salah satu contohnya adalah seperti tadi ya, kita memberikan sesuatu informasi. Sebenarnya di sana itu di marketplace-nya PLN itu dia adalah menawarkan yang mana nantinya sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang terkait dengan keuntungan yang masuk kepada PLN secara langsung seperti itu. Tapi dia adalah membantu mengembangkan UMKM binaan PLN ini untuk bisa terus berkembang gitu dengan memberikan fasilitas promosi dalam suatu aplikasi tools tadi. Jadi sebenarnya untuk keuntungannya secara langsung saat ini memang tidak didapatkan oleh PLN secara langsung, tapi adalah bagaimana PLN ingin mengembangkan juga UMKM yang ada di Indonesia. Dan memudahkan. Contohnya ya, saya punya aplikasinya. Wah, mantap ini. Ya, sudah lama Mas, karena ini sangat menurut saya sangat membantu. Jam berapapun saya butuh tambahan listrik atau dan sebagainya, bisa saya bisa pesan di sini. Betul. Oke, ini kan terkait permasalahan proses perkembangan layanan PLN itu sangat luar biasa. Tapi masih saja kita terbenturkan dengan bagaimana mindset masyarakat di lapangan terkait bagaimana ketertiban membayar, pengeluhan dan sebagainya. Nah, terkhusus ini butuh kita penjelasan juga. Tanggal berapa sih jatuh temponya tuh proses pembayaran itu? Iya, oke. Jadi seperti yang tadi di awal kami sampaikan, saat ini tuh PLN itu memiliki dua mekanisme pembayaran atau mekanisme KWH meter yang nantinya itu akan disediakan kepada pelanggan. Iya. Kalau seandainya pelanggan-pelanggan saat ini yang masih dibaca KWH meternya oleh petugas, itu kita namanya layanan listrik pasca bayar. Pasca bayar. Jadi dia pakai dulu, baru dia bayar kemudian. Iya. Nah, ada juga yang kedua adalah fasilitas, yakni adalah listrik prabayar. Iya. Atau listriknya ini dibayar dulu oleh pelanggan, baru dia bisa menggunakan KWH meternya atau listriknya tadi. Iya. Nah, untuk KWH meter yang pasca bayar, yang seperti tadi disampaikan bahwa pelanggan menggunakan dulu baru kemudian dia bayar, itu dia memang memiliki suatu kewajiban dari pelanggan adalah untuk membayarkan rekening listriknya. Iya. Dan jatuh temponya itu adalah pada tanggal 20 di setiap bulannya. Jadi per tanggal 20 berjalan ya. Betul. Jadi tanggal 1 di mana rekening itu sudah terbit, dan kemudian tanggal 20 adalah jatuh tempo di mana pelanggan itu sudah maksimal deadline itu pelanggan harus melunasi rekening listriknya. Jika melewati dari tanggal 20 maka akan dikenakan biaya keterlambatan. Betul. Kalau pemutusan berapa bulan? Ya, jadi kalau pemutusan itu dilakukan adalah pada saat pelanggan itu mengalami penundaan pembayaran yakni di atas tanggal 20. Jadi kalau misalnya bayarnya tanggal 21, sudah ada potensi pelanggan akan dipadamkan aliran listriknya sementara. Berarti tidak lagi diberlakukan seperti ada kan per 3 bulan baru diputus, tidak? Sudah tidak ada lagi seperti itu. Intinya lewat tanggal 20 berpotensi diputus. Berpotensi untuk dilakukan pemutusan sementara. Oke. Ini sebenarnya saya sudah tahu. Tapi entry point-nya yang saya mau tanyakan di poin di sini adalah paradigma atau mindset lagi, Bang. Mindsetnya, Bang, masih sangat banyak masyarakat di Indonesia ini itu distrust terhadap prabayar. Yang berkembang adalah kalau pakai prabayar itu boros dan pasca bayar tidak. Tapi sebenarnya tidak. Mungkin bisa dijelaskan atau memberikan edukasi ke para semua pemirsa bahwa tidak ada perbedaan antara prabayar maupun pasca bayar. Yang adanya itu mungkin hanya mindsetnya kita saja yang berbeda. Betul sekali, betul. Jadi PLN ini merupakan perusahaan yang cukup besar ya. Mungkin kalau listrik
termasuk salah satu yang paling besar, walaupun sudah tidak satu-satunya sekarang Mas Tommy. Jadi sudah ada juga pesaingnya PLN ya, tapi untuk yang terbesar di Indonesia ya masih PLN. Iya pasti. Nah, dalam kami menjalankan bisnis kami ya, khususnya itu adalah ada titik transaksi antara PLN dengan pelanggan. Iya. Titik transaksi tadi diwakilkan oleh yang namanya KWH meter. Jadi ada dua jenis, prabayar dan pasca bayar. Jenis dari KWH meternya sendiri atau aset KWH meternya sendiri yang pasti adalah sudah melalui dari beberapa jenis pengujian. Dan pengujian tadi dilakukan sama, tidak ada yang membedakan antara pasca bayar dan prabayar. Jadi jenis pengujiannya pun sama. Jadi kalau seandainya ada yang menanyakan atau Pak kok prabayar saya lebih boros misalnya seperti itu kan? Iya. Maka sebenarnya tidak. Ada kemungkinan adalah pemanfaatan listriknya yang bertambah sehingga akhirnya mengakibatkan rekening listriknya atau jatuhnya tokennya jadi lebih boros seolah-olah seperti itu. Tapi kalau seandainya dari KWH meternya sendiri sudah dipastikan tidak ada berbeda. Bahkan dengan menggunakan listrik prabayar maka cukup banyak keunggulan yang akan diterima oleh masyarakat. Misal salah satu contohnya Mas Tommy ya. Jadi pelanggan sudah tidak perlu lagi berdebat apakah pembacaan KWH meternya benar atau tidak, gitu kan? Iya, kalau misalnya dibaca sama manusia, ada potensi pembacaannya salah. Misalnya pada saat pelanggannya tidak berada di rumah, akhirnya si pembaca meter dia tidak bisa membaca dari jarak dekat, sehingga akhirnya dia melakukan dari jarak jauh, bisa saja salah membacanya, gitu kan? Atau menganalisis saja, Betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah keunggulan lainnya pada saat di KWH meter prabayar itu dia memiliki keuntungan bahwa ini merupakan KWH meter jenis pintar. Kenapa saya sebut demikian? Karena di listrik prabayar tadi dia sudah ditanamkan sensor-sensor untuk mengantisipasi yang namanya kebakaran. Jadi kalau misalnya di KWH meter prabayar, jika dia ada kebocoran instalasi arus yang ada di sisi pelanggan, maka dia akan memberikan warning dan tandanya itu ada muncul di KWH meternya. Nah, itu salah satu keunggulannya. Keunggulannya adalah KWH pintar. Ya, pembedanya itu. Betul. Salah satu contohnya itu. Saya baru tahu. Berarti sangat-sangat bermanfaat sebenarnya untuk prabayar ya. Betul. Dan ini saya mau pertegas lagi bahwa yang memiliki mindset bahwa penggunaan KWH yang sifatnya pasca bayar dan prabayar dan prabayar jauh lebih mahal, sebenarnya jawabannya adalah tidak. Ya. Tidak ada. Pada prinsip dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah metode pembayarannya saja dan sebenarnya fitur yang diberikan oleh KWH prabayar itu jauh lebih hebat banyak, dan lebih pintar. Betul. Sebab bisa mendeteksi mungkin termasuk juga dampak-dampak ini ya Pak. Dampak kebakaran mungkin. Betul. Konsleting arus. Ya. Apalagi kalau misalnya dulu memang masyarakat atau pelanggan kesulitan dalam memproses yang namanya KWH meter prabayar karena kalau mau beli token dulu kan mungkin tidak banyak gitu ya. Tapi kan kalau sekarang Mas Tommy kan mau beli token bisa di mana aja. Misalnya PLN Mobile tadi sudah jelas pasti ada, mau beli di situ bisa. Mobile banking ada. Indomaret, Alfamaret, apapun yang jenis Maret itu sekarang bisa memproses untuk pembelian token. Dan itu sudah bisa kita lakukan proses pembelian 24 jam. Benar. Untuk beli tokennya, ya kan? Jadi sekarang jauh lebih mudah jika dibandingkan dulu mungkin agak kesulitan kalau mau beli token listriknya kemana nih kalau udah tengah malam gitu kan. Benar. Tapi kalau sekarang saya pastikan 24 jam mau cari token listrik di mana banyak fasilitas yang bisa mengakomodir. Terkecuali tidak punya duit. Bisa pinjam temannya kalau itu maksudnya. Terkait pengaduan. Meskipun kita tahu proses pengaduan itu jauh lebih cepat, fast respon, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu cara yang benar melakukan pengaduan. Mungkin bisa dijelaskan Bang Khalid? Siap. Jadi yang namanya pelanggan dalam dia menikmati listrik, saya yakin belum tentu 100% tanpa kendala gitu. Benar. Jadi apakah ada kondisi di mana tiba-tiba listriknya di satu rumah itu saja padam atau satu komplek bahkan padam, dan dia harus melakukan seperti apa nih kalau seandainya dia jauh dari kantor PLN misalnya seperti itu. Maka seperti tadi saya sampaikan, kita di PLN sudah memiliki yang namanya Super Apps PLN Mobile, di mana selama 24 jam aplikasi ini tidak pernah tidur, dan aplikasi ini terhubung kepada agen-agen yang ada di PLN yang memang standby 24 jam untuk bisa menerima seluruh jenis pengaduan
dari pelanggan kita. Jenis pengaduan itu cukup banyak. Jadi ada pengaduan yang namanya pengaduan terkait dengan aliran listriknya. Iya. Ya, ini adalah padam atau tidaknya, atau ada kondisi-kondisi lainnya yang memang perlu diinfokan kepada PLN untuk ditindaklanjuti. Terus kemudian ada juga pengaduan-pengaduan terkait dengan pengaduan misalnya rekening listrik. Misalnya tadi dibaca, oh saya kok nggak cocok ini, kemarin tidak seperti ini. Ya, itu bisa juga melakukan proses pengaduan itu. Atau pengaduan-pengaduan lainnya, misalnya ada pohon yang sudah mendekati jaringan listrik sehingga takut membahayakan, atau ada tiang listrik yang sudah miring. Itu semua jenis pengaduan itu bisa dilakukan dan bisa hanya cukup dengan mengakses PLN Mobile. Jadi di sana nanti pada saat kita mengakses PLN Mobile itu kita bisa sangat dimudahkan karena di sana sudah ada pilihan. Pada saat kita pilih menu pengaduan jenis apa yang ingin dilaporkan oleh pelanggan, dan nanti sisa diberikan lokasi alamatnya serta titik koordinat pasti sudah akan terinput pada saat pelanggan melakukan pengaduan, sehingga petugas-petugas PLN sudah siap langsung menuju ke lokasi pelanggan. Cara pengaduannya kalau jika seandainya tidak melalui PLN Mobile, ada nomor handphone atau apa yang bisa dihubungi? Oke, jadi ada opsi lain pada saat memang tidak bisa mengakses dari PLN Mobile. Jadi pelanggan bisa masuk kepada layanan kontak center 123. Iya. Jadi ini merupakan suatu tools juga di samping PLN Mobile, di mana nanti pelanggan bisa berinteraksi dengan agen-agen kontak center PLN dengan cukup menghubungi 123. Jadi di HP-nya tinggal klik 123 call gitu. 123 saja? Betul, 123 call, maka nanti akan diterima oleh agen PLN. Kemudian dari agen tadi dia akan menanyakan, berdiskusi terkait dengan keluhan apa yang dirasakan, dan nantinya keluhan tadi akan diinput sebagai nomor pengaduan tiket atau tiket pengaduan atau tiket keluhan, dan nanti akan diteruskan kepada agen-agen PLN. Jadi sama-sama mudah. Kalau dulu menghubungi kontak center 123, maka yang dirasakan adalah menunggunya lama, biayanya tinggi. Kalau sekarang semuanya sudah bebas dari itu. Jadi sudah tidak menunggu lama lagi karena agen PLN sudah tersebar, sudah bisa dihandle seluruh Indonesia, sehingga proses pengaduan dan menghubungi kontak center 123 jauh lebih cepat dan jauh lebih gampang. cepat. Kita kan di Mata Pemuda itu buka juga Q&A. Jadi tanya jawab yang kita sampaikan. Kita akan undang si ini dan saya, termasuk mengundang manajer PLN. Ada pertanyaan yang muncul bahwa masih sangat banyak oknum-oknum petugas PLN nakal. Entah apakah dia orang ketiga, pihak ketiga, atau memang benar-benar petugas yang dimana selalu memanfaatkan masuk ke lorong-lorong, mungkin ke rumah-rumah masyarakat, pemasangan pengaman itu. Tutupnya dan mengatasnamakan PLN dan harus membayar 100.000. Iya. Jadi yang tadi seperti saya juga ingin sampaikan ya, Mas Tommy ya, bahwa seluruh jenis pengaduan tadi bisa diakses atau dilaporkan kepada PLN. Tapi di kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan kepada Mata Pemuda juga ya, bahwa PLN tidak pernah berjualan box tutup KWH meter. Tidak pernah ya. Pertama itu. Jadi itu bukan bisnisnya PLN. PLN tidak pernah menjual box penutup seperti itu. Dan semua transaksi yang ada di PLN adalah dilakukan tidak dengan membayar cash. Jadi nggak ada lagi transaksi uang diserahkan kepada pegawai PLN atau membayar di tempat, itu nggak ada. Oh, tidak ada? Sudah tidak ada. Berarti kalau ada yang bayar cash itu menyalahi aturan. Betul. Jadi itu sudah tidak benar ada yang seperti itu. Itu sudah perlu dipertanyakan oleh pelanggan-pelanggan kita. Iya. Nah, jadi proses pembayaran semuanya adalah dengan PLN menerbitkan yang namanya nomor registrasi. Nomor registrasi ini bisa dibayarkan di seluruh payment point online bank, atau bisa di mobile banking, bisa di ATM, bisa di kantor pos, Indomaret, Alfamart, dengan memberikan nomor registrasinya, dan nanti di sana akan dilakukan pembayaran. Jadi sudah tidak pernah ada lagi Pak titip bayarkan ini ya, pasang baru saya, tambah daya saya, tidak ada. Iya. Kalau seandainya memang ada ditemukan yang sedemikian, silahkan dilaporkan, dan jika itu adalah oknum dari PLN, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh PLN. Tapi kebanyakan sih yang selama ini adalah oknum-oknum di luar dari PLN yang memanfaatkan ketidakfahaman dari masyarakat. Ya, jadi akhirnya masyarakat yang dipikir, oh ini bisa mengamankan ini, oh ini bisa bikin hemat dan lain-lain. Itu sekali lagi tidak ada yang seperti itu. Oke. Ini sudah sangat terang ya. Mungkin saya bisa pertegas dulu, Bang Radit. Jadi tidak ada satupun bisnis atau yang dilakukan oleh PLN, yaitu proses menjual box
Ya. penutup KWH. Ya. Yang adanya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab, dan jika seandainya kita temukan, kita wajib untuk laporkan. Ya. Bukan untuk kita mau bayar, sebab kita tahu mereka sifatnya itu ya komunikasinya sangat meyakinkan dan sebagainya. Kadang dia pakai seolah dia punya surat tugas dari PLN. Benar, gitu ya. benar, ya. Iya. Kalau ini bisa ditindaki, Bang ya. Iya, bisa. Bisa Jadi, ditindaki. pelanggan juga berhak pada saat merasa tertipu dengan kondisi seperti itu juga berhak melaporkan ke pihak aparat juga. Ya. Dan kami dari PLN juga terus melakukan edukasi bahwa kondisi-kondisi seperti itu adalah tidak benar adanya. Tidak Jadi benar petugas adanya. PLN tidak pernah melakukan transaksi uang dengan pelanggan di lapangan atau di rumah pelanggan. Oke, jadi 2 poinnya. Yang poin paling pertama adalah tidak ada transaksi yang sifatnya cash. Jika seandainya ada petugas yang meminta cash, berarti itu telah menyalahi aturan. Dan yang kedua, kembali ke box tadi. Ya. Tidak ada satupun petugas atau tugas yang diberikan oleh PLN yaitu memasang dan harus kita bayar. Ya. Kita tidak diwajibkan untuk membayar, dan tidak ada sebenarnya box-boxan ya. Betul sekali. Sebab perangkat KWH yang dipasangkan itu sudah sempurna sudah aman. dan betul. sudah apa ya? Sudah perfect mungkin. Iya, kan sudah diuji tadi ya, Iya. sudah diuji sedemikian rupa dia sudah tahan. Dan kalau seandainya pun ada kondisi KWH meter tadi harus diganti atau rusak apanya, itu semuanya akan diganti oleh PLN secara gratis. Nah ini, saya juga pernah dapat masalah terkait penggantian KWH dikarenakan rusak, dikarenakan faktor tertentu. Ya. Yang menjadi problemnya adalah perubahan nomor, dan yang kita tidak bisa klaim lagi jika seandainya kita salah mengisi voucher menggunakan KWH lama, tidak bisa kita konversi ke KWH baru. Ya. Ya intinya dia hangus. Iya, iya. Apakah tidak bisa diberikan masukan untuk Oke. ini bolehlah diatur kembali? Oke, jadi memang sistem untuk melakukan proses pembelian token rekening listrik itu ada 2 jenis, yakni dengan memasukkan ID pelanggannya, dan yang kedua adalah memasukkan nomor KWH meternya. Ya. Nah, jadi saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada masyarakat dan pelanggan PLN bahwa yang dilakukan proses akan lebih aman pada saat yang dilakukan adalah menginputkan ID pelanggan. Kalau ID pelanggan itu tidak berubah-ubah, Mas Tommy. Iya. Nah, yang berubah-ubah ada kemungkinan adalah nomor KWH meternya. Karena pada saat nomor KWH meternya rusak, maka dia akan diganti dengan KWH meter yang baru. Tapi kalau ID pelanggan itu dia akan tetap terus mengikut walaupun berapa kali sudah diganti KWH meternya. Berarti caranya untuk menghindari terjadi kesalahan, biasanya kan kita lalai, Iya. luput tengah malam mungkin baru bangun tiba-tiba mati, kita ingatnya masih menggunakan KWH lama. Iya. Berarti cara amannya adalah mengisi berdasarkan ID. ID pelanggan. Jangan betul. KWH. Ya, karena kalau habis diganti pasti nomor KWH-nya sudah bukan itu lagi. Benar. Ya itu. Saya pernah mengalami hal tersebut, makanya ditanyakan. Oke. Proses konversi dari pasca bayar ke prabayar. Ya. Ada satu yang saya tahu, yang saya baca itu sangat berpengaruh terhadap mencegah terjadinya kebakaran ya, atau korsleting dan sebagainya. Apakah itu benar? Betul sekali. Jadi karena seperti tadi saya sampai di awal bahwa listrik prabayar merupakan listrik pintar yang dia di dalamnya itu sudah bisa mengidentifikasi adanya kebocoran-kebocoran instalasi yang ada di sisi pelanggan. Iya. Jadi pada saat misalnya kabel yang digunakan oleh pelanggan di sisi instalasinya tidak standar atau sudah digigitin hewan gitu ya, tikus benar. atau apa, maka dia di sana akan timbul konslet. Nah, konsletnya tadi akan diberikan inisiasi kepada KWH meternya, sehingga di KWH meternya nanti akan muncul pertanda. Biasanya kalau misalnya Mas Tommy mungkin di rumahnya instalasinya kabel-kabelnya masih aman, jadi belum ada tanda itu. Tapi kalau misalnya sudah muncul ada di KWH meter tanda telapak tangan, Iya. dan ada tulisan periksa, maka itu salah satunya potensi adalah di sisi instalasi pelanggan itu perlu dilakukan perbaikan. Oke. Mungkin bisa lebih dipertegas Bang Radit terkait proses konversi ini, untuk bisa mengedukasi masyarakat agar ayo kita sama-sama menggunakan KWH cerdas, KWH pintar. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Oke, jadi keunggulannya tadi ya, jadi kenapa kita harus beralih dari listrik pasca bayar ke listrik prabayar dengan berbagai macam keunggulan. Tadi dia bisa mengidentifikasikan kerusakan di sisi instalasi, terus kemudian dia tidak perlu lagi berdebat terkait dengan pembacaan meter. Iya. Kemudian
istilahnya kalau seandainya nanti ada potensi-potensi rumah ini kita tinggali atau kita tidak tempat, kita lupa menyelesaikan sehingga KWH meter diputus, gitu kan. Nah, itu sudah tidak perlu lagi. Jadi apalagi secara physically aset dan titik transaksinya tidak perlu diperdebatkan karena itu merupakan suatu pengujian yang sudah sama-sama dilakukan antara pasca bayar dan listrik prabayar sama. Tidak ada yang mana lebih boros, mana yang hemat gitu. Sebenarnya tidak ada hal yang demikian. Jadi pelanggan PLN tidak perlu ragu lagi. Ayo kita bisa beralih ke listrik prabayar dengan berbagai macam keunggulan dan kemudahan yang diberikan. Oke, sudah sangat jelas ya disampaikan bahwa ini sebenarnya mengajak kita juga untuk bisa mendigitalisasi semua perangkat yang ada di rumah kita. Ya, nantinya itu jauh lebih meringankan kita terkait masalah beban, pembayaran, pemeriksaan, pengawasan dan sebagainya. Dan PLN sudah menyediakan fasilitas ini dan ayo kita sama-sama untuk bersinergi dan mengikuti apa yang menjadi program dari PLN itu sendiri. Nah, ada program yang menarik juga yaitu konversi kompor induksi. Seperti apa itu, Bang? Ya, jadi mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui juga bahwa untuk kita bisa menghidangkan suatu sajian masakan yang nikmat, itu tidak harus selalu menggunakan kompor gas. Nah, jadi ini adalah gaya hidup baru, gaya hidup di era yang nantinya era di atas 4.0 ada 5.0 kan, kan? Di mana nantinya kita semua sudah menggunakan listrik, semua serba listrik. Berarti maksudnya konversi kompor induksi itu adalah dari kompor gas ke listrik. Kompor listrik. Memasak tanpa gas. Memasak tanpa gas. Tapi pakai listrik. Luar biasa. Itu coba bayangkan. Iya. Dan itu jadi misalnya nih ibu-ibu nih ya, mungkin selama ini kalau masak kompor gas itu ya bisa jadi ya kena asapnya, bau dari asapnya, terus mungkin jadi berminyak wajahnya. Itu tidak akan terjadi nanti pada saat menggunakan kompor listrik. Nah, dan hal lainnya adalah potensi kebakaran akibat api gitu ya, itu juga bisa kita hindarkan karena nantinya sudah tidak ada lagi api di rumah kita karena kita memasaknya adalah dengan menggunakan listrik. Mas Omi. Betul. Jadi yang membantu sekali ya, satu penyakit jika saya menggunakan gas. Setiap habis gas saya yang isi. Setiap suami dapat tugas untuk mengganti tabung gas. Dengan adanya listrik, kita hanya menggunakan listrik saja menggunakan listrik, termasuk kebersihannya mungkin lebih terjaga. Betul, kebersihan lebih terjaga. Dan juga saya perlu sampaikan bahwa dengan menggunakan kompor listrik ini jauh akan terjadi efisiensi dari sisi pengeluaran. Kenapa demikian? Lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan gas adalah kompor listrik dengan biaya yang jauh lebih murah. Ya, kalau seandainya kita melakukan suatu pembandingan nih, misal contohnya jadi kompor gas itu ada dua jenis. Ada yang namanya kompor gas subsidi yang tabung hijau ya 3 kg. Dan ada yang non subsidi seperti itu. Nah, untuk memasak yang serupa, maka dengan menggunakan kompor listrik akan jauh lebih hemat, kurang lebih itu sekitar Rp7.000 selisihnya. Selisih per tabungnya. Jadi kalau kita membandingkan satu tabung gas LPG yang 3 kg dengan menggunakan listrik itu akan jauh lebih murah, kurang lebih Rp7.000. Jauh lebih murah dari 7. Tapi apakah tidak boros? Tanda kutip, apakah semua apa namanya, Pak? Kalau seandainya 2.200 listriknya. Tegangan ya apa? Betul. Jadi kapasitasnya kapasitas listriknya. Jadi itu merupakan suatu hasil konversi. Jadi listrik dengan tarif yang saat ini listrik yang tarif saat ini dengan pada saat kita melakukan proses pembelian tabung gas LPG, maka itu sudah dikonversi tetap lebih hemat yang menggunakan kompor listrik. Nah, apalagi jika dibandingkan dengan tabung yang non subsidi. Tadi perbandingannya dengan yang subsidi kan? Nah, kalau dengan tabung yang non subsidi pasti akan jauh lebih. Dan ini sudah melalui proses kajian ya. Sudah sekali. Uji secara real bahwa kompor listrik itu jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Betul sekali. Nah, dan banyak juga yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat
ibu-ibu mencoba terkait dengan kompor listrik ini. Kemarin ada sedikit kendala terkait dengan, Pak, itu pancinya jenisnya masih belum banyak, belum sesuai dengan apa yang mau saya masak gitu kan. Jenis-jenisnya. Nah, kita juga perlu sampaikan bahwa saat ini itu jenis-jenis masakan yang bisa dimasak dengan menggunakan kompor listrik itu sudah jauh bervariasi. Sudah sekarang itu hampir semua jenis masakan itu bisa dimasak dengan menggunakan kompor listrik. Mungkin beda seperti dulu ya. Nah, kalau dulu itu jenis pancinya itu cuman satu jenis gitu. Jadi memang kadang ada masakan-masakan yang tidak bisa dimasak dengan menggunakan kompor listrik. Tapi sekarang semuanya sudah bisa terfasilitasi. Perangkat-perangkat memasaknya itu sudah sangat banyak sekali, dan itu bisa kita temukan di berbagai tempat tempat penjualan yang ada di Makassar ini aja sudah banyak sekali yang menjual kompor listrik beserta dengan perangkat-perangkat memasaknya. Iya, ini luar biasa. Ini mengajak para ibu-ibu untuk beralih ke kompor listrik. Iya. Jadi yang menarik sebenarnya di sini, ini kan menjadi program menjadi program, dan kita ketahui kalau kita menyeberang ke BUMN yang sebelah, yaitu Pertamina, tetap mendorong gas. Apakah tidak ada benturan jika seandainya program ini menghemat gas? Ya, jadi memang dari kami, dari PLN diberikan penugasan ya, Mas Tommy, bahwa kita di Indonesia ini memang yang namanya energi fosil ya, itu termasuk minyak dan gas, itu adalah suatu energi yang terbatas ya, pasti akan ada jangka waktunya. Mungkin pada saat ini belum habis, tapi akan ada masanya, nantinya dia akan habis. Oleh karena itu di PLN kami menggunakan energi-energi yang tidak hanya berasal dari bahan bakar fosil. Benar. Kita menggunakan bahan bakar air, angin ya, apalagi di Makassar ini banyak sekali pembangkit-pembangkit yang energinya baru terbarukan gitu ya. Dan pada saat kita berbicara terkait dengan krisis energi, maka salah satu opsi yang harus diambil adalah bagaimana kita beralih dari energi-energi yang tadi yang dari berbahan bakar fosil ya ke sesuatu yang terbarukan. Nah, salah satunya ini diakomodir oleh PLN, dan listrik itu sekarang komposisinya adalah sudah mulai mengurangi bahan bakar fosil. Jadi kalau seandainya masyarakat beralih ke listrik atau kompor listrik tadi, itu sudah salah satunya adalah menghemat cadangan-cadangan dari energi fosil kita tersebut, termasuk gas tadi ya. Nah, jadi itu adalah kondisi, dan kita juga tidak pungkiri yang namanya era global ini semakin lama akan semakin berkembang pesat. Benar. Dan kalau di luar Indonesia itu yang namanya kompor listrik itu sudah bukan sesuatu yang hal yang awam ya. Hampir semua apartemen, hotel dan lain-lain itu semuanya sudah pasti menggunakan kompor listrik gitu, dan rata-rata orang di sana sudah tidak bingung lagi terkait dengan memasak menggunakan kompor listrik. Nah, ini kita juga mulai galakan karena mengingat juga energi kita harus lakukan penghematan untuk anak cucu kita juga ya. Makanya hal-hal yang memang bisa kita alihkan ke listrik, maka kita akan upayakan untuk bisa mengembangkan ini semuanya adalah based on listrik. Ini luar biasa. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghemat ya? Betul. Dan pembangkit listrik yang berasal dari fosil itu kita kurangi, kemudian kita menggunakan energi yang terbarukan. Betul sekali. Contohnya kan bisa kita lihat di Sidrap mungkin dan di Jeneponto. Betul. Yang menggunakan kincir angin. Betul. Oke. Ini kan menjadi program nasional ya. Betul. Program nasional. Kalau khusus di Makassar, apakah ada langkah strategis yang dilakukan oleh PLN Makassar untuk bagaimana bisa menggalakkan proses konversi tersebut? Oke. Jadi di Makassar sendiri ya, terkhusus di unit kami di PLN Makassar Selatan. Jadi kami sudah memiliki beberapa binaan-binaan UMKM, di mana UMKM ini kita lakukan suatu kerjasama. Kami menyebutnya adalah program Electricity on Demand Partner. Dalam kaitan juga ada yang namanya Smart Gerobak, di mana ini adalah suatu program yang di-create oleh PLN Makassar Selatan, di mana kita mencoba untuk mengkampanyekan penggunaan kompor induksi di kalangan UMKM. Nah, gerobak. Betul. Gerobak apa? Smart Gerobak namanya. Smart Gerobak. Ada gambarnya? Ada. Kalau ada mungkin kita bisa tampilkan di sini ya. Oh iya. Oke, nanti kita coba tampilkan screenshotnya untuk
seperti ini contoh Smart Gerobak Smart ya. Gerobak. Betul sekali. Baru dengar saya soalnya. Ya, jadi ini merupakan suatu program-program rintisan ya, program awal bagaimana untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa penggunaan kompor listrik itu adalah bisa digunakan juga oleh para pedagang-pedagang kaki lima, pedagang yang memang membutuhkan memasak tapi ingin mencoba dengan menggunakan listrik ya, kompor listrik. Jadi itu adalah salah satu program, dan saat ini sebenarnya sudah cukup banyak dijual di market-market yang ada di Kota Makassar ya, terkait dengan ketersediaan dari kompor listrik ini sendiri. Dan dalam waktu dekat sesuai dengan instruksi dari Presiden bahwa PLN diminta untuk berada di lini depan untuk melakukan program konversi dari kompor gas yang subsidi ke kompor listrik. Nah, ini dalam waktu dekat nantinya masyarakat yang ada di Kota Makassar ini nanti juga akan kebagian. Jadi kalau di Kota Makassar kita memiliki target di tahun ini sebanyak 33.000 pelanggan atau rumah tangga yang nantinya akan diberikan kompor listrik oleh pemerintah, oleh PLN. Nah, ini nanti akan dicoba ke masyarakat yang ada di Kota Makassar. Saya pikir bukan problemnya di sini, bukan persoalan diberi atau tidak diberi. Problemnya di sini apakah mau atau tidak mau. Apakah mensosialisasikan ini ada langkah yang dilakukan oleh PLN untuk bekerja sama dengan mungkin bidang kepemudaan, mungkin organisasi kepemudaan untuk turut serta mensosialisasikan agar tersukseskan. Jadi jangankan kebanyakan terjadi jika seandainya ada bantuan dari pemerintah, mereka ambil tapi mereka jual kembali. Tidak digunakan ya. Tidak digunakan. Padahal kan target kita adalah bagaimana tercipta edukasi yang baik untuk mereka beralih dari penggunaan yang bahan bakar fosil itu menggunakan bahan bakar yang terbarukan atau memanfaatkan listrik lah. Ya, betul sekali Mas Tommy. Jadi memang PLN di sini tidak bisa berjalan sendiri ya. Benar. Terus terang. Jadi oleh karena itu kami bersama stakeholder ya dari PLN itu cukup banyak ya stakeholdernya, dari pemerintah kota, pemerintah di kecamatan, di kelurahan, termasuk juga dari kepemudaan ya seperti teman-teman di KNPI ini. Maka nantinya kita akan libatkan juga. Jadi yang namanya orang tidak mau atau masyarakat tidak mau bukan karena dianya sendiri tidak mau, tapi karena dia belum memahami. Paham, benar. Belum memahami. Tapi pada saat dia memahami, oh ternyata tidak semahal itu. Oh ternyata listriknya itu juga tidak sebanding juga pada saat dia membeli kompor gas gitu kan dengan gasnya sendiri. Nah, sehingga kita membutuhkan yang namanya pemahaman kepada masyarakat atau pelanggan-pelanggan PLN sehingga yang namanya resistensi tadi karena ketidakpahaman itu bisa berkurang gitu kan. Nah, ini memang terus terang menjadi PR dari PLN gitu kan. Kita diberikan suatu amanah untuk bisa menyukseskan program konversi dari gas ke listrik tadi juga dengan bantuan dari stakeholder PLN, termasuk salah satunya adalah organisasi kepemudaan seperti KNPI ini, sehingga masyarakat atau pelanggan-pelanggan itu jauh lebih paham dan mau menerima. Mau menerima, dan pada saat dia sudah nyaman dengan hal yang baru tadi atau dalam hal ini adalah kompor listrik, maka dia akan nagih. Dia akan ketagihan, akhirnya dia sampaikan lagi ke tetangganya, dia sampaikan ke saudaranya, oh ini bagus ini seperti ini. Akhirnya itu nanti akan menjadi suatu budaya bahwa nantinya masak adalah dengan menggunakan kompor listrik. Benar. Seperti itu Mas ya. Berarti target khusus di Makassar adalah 33.000. 33.000 di tahun 2022. Tahun 2020. Banyak ya. Ini program besar juga untuk bisa kita sukseskan bersama agar bagaimana lebih cepat kita beralih ke proses digital, kita memahami semua apa yang menjadi yang transformasi yang dilakukan oleh PLN. Kita cukup mensukseskan dengan turut serta mengikuti program tersebut. Termasuk juga ada yang menarik. Bukan hanya persoalan kompor, tapi kendaraan sekarang juga itu sudah pakai listrik. Ya, banyak sekali sekarang Mas Tommy kalau di saya cuma mau tanya dulu, kan ini susah bahan bakarnya bagaimana proses charger kendaraan tersebut. Sedangkan kita sudah dituntut untuk bisa bertransformasi ke situ juga, mengkonversi kendaraan kita ke kendaraan listrik. Sedangkan kita ketahui bersama masih sangat sulit stasiun mungkin pengisian atau dan sebagainya. Jadi kami menyebutnya di PLN adalah electrifying lifestyle. Jadi di mana seluruh aktivitas dari masyarakat, terkhusus di Kota Makassar misal contohnya ya, itu semuanya sudah menggunakan serba listrik, termasuk dalam hal berkendara.
Nah, berkendara ini pun juga cukup banyak sekali saat ini dari produsen-produsen kendaraan listrik itu sudah menjajakan produknya itu ke masyarakat. Iya. Jadi mulai dari motor listrik Motor sudah listrik. ada. Terus kemudian sekarang ada sepeda listrik. Nah, sepeda Banyak listrik ini di banyak. CPI ya. Ya, tapi itu sekarang tidak boleh digunakan di jalan-jalan umum ya, karena juga berbahaya Benar, ya. Jadi benar. harus di kompleks dan juga harus diedukasi menggunakan peralatan yang safety juga ya untuk yang sepeda listrik. Kemudian ada lagi skuter listrik. Skuter listrik. Cukup banyak, ada hoverboard. Terus kemudian yang baru-baru yang sudah cukup banyak karena distributornya juga sudah cukup luar biasa, terus menjajakan mobil listrik. Mobil listrik. Nah, mobil listrik sekarang di Kota Makassar ini sudah sangat banyak sekali. Dan di sini juga ada kapal listrik, ada juga. Kapal Kalau listrik juga ada? seandainya masyarakat atau pelanggan liburan ke Ramang-Ramang, Iya. itu di sana sudah ada boothnya PLN atau perahu Perahu listriknya listrik. PLN. Oh, ada ya? Nah, bisa dicoba juga itu di sana. Jadi Nanti boleh kita coba. semuanya sekarang berkendara itu sudah bisa menggunakan listrik. Listrik. Nah, seperti yang tadi Mas Tommy tanyakan, bagaimana fasilitas atau cara masyarakat yang memiliki kendaraan listrik tadi bisa mengecas dengan nyaman gitu ya, mengecas dengan nyaman sehingga tidak kehabisan listrik pada saat dia menuju dari satu titik ke titik yang lain pada saat Benar. dia berkendara Iya, kan seperti iya. itu ya. Jadi saat ini PLN di unit induk wilayah Sulsel dalam hal ini PLN di Makassar itu sudah memiliki 2 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau kami menyebutnya SPBKLU. Nah, SPBKLU ini berada di 2 lokasi yang sementara ini sudah berdiri ya. Ada di PLN Mungin Sidi ya, namanya Iya, PLN Motoangin, dan satu lagi di kantor saya di Jalan Hertas nih. Jalan Hertas nih. Ya, itu ada SPBKLU. Nah, apa keunggulannya kalau seandainya mengisi di SPBKLU? Di SPBKLU pengisiannya adalah fast charging. Nah, kalau kita mau ngecas HP kan ada yang pakai charger biasa, dan ada yang fast pakai yang fast charging. Iya. Nah, kalau seandainya mengecas di SPBKLU-nya kepemilikan PLN, maka sudah dipastikan ngecasnya jauh lebih cepat. Ngecasnya jauh lebih cepat. Untuk satu mobil listrik iya. ya, itu dia bisa full dalam kurun waktu sekitar 45 menit. 45 menit. Itu jarak Ya. tempuh? Jarak tempuhnya itu bisa 300 kilo. 300 kilo. Ya, tergantung mobilnya ya. Saya mau coba bandingkan dulu. Iya. Coba bandingkan. Kalau seandainya mobil listrik 45 menit itu bayar berapa? 45 menit itu membayarnya kurang lebih 90.000. 50.000. Murah sekali memang. Kalau dibandingin sama minyak. 3 kali BBM ya. lipat lebih murah. Apalagi ini mau isu-isunya sudah mau naik nih ya minggu depan. Berarti sangat membantu ya. Betul sekali. Nah, itu yang membedakan dengan charger yang dimiliki oleh si pemilik kendaraan listrik. Jadi kalau seandainya Mas Tom ini misalnya beli kendaraan listrik, mobil listrik, nanti di sana pasti akan ditawari oleh si pabrikan mobilnya, Pak mau menggunakan home charging namanya. Home charging. Nah, home charging itu dia sistem pengisian adalah pengisian normal. Jadi kalau mau mengisi adalah di malam hari ya kurang lebih ya. Kalau misalnya mau full, jadi ngecasnya jam 9 atau jam 10 malam, nanti selesainya pagi gitu. Kurang lebih 5 sampai 6 jam sih kalau mau full biasanya ya satu kendaraan listrik mobil ya. Nah, itu dia kurang lebih seperti itu home charging. Tapi kalau yang di PLN tadi itu kayak SPBKLU itu ya. Itu dia bisa ngisi dengan cepat karena listriknya di sana adalah listrik yang memang besar kapasitasnya sehingga dia bisa melakukan proses charging itu jauh lebih cepat. Itu adalah untuk mobil listrik. Kalau untuk kendaraan listrik lainnya seperti sepeda motor listrik, itu jauh lebih mudah. Sepeda motor listrik, sepeda listrik atau skuter, karena dia jenis colokannya ya Mas Tommy ya, itu adalah jenis colokan yang universal. Jadi mau di mana aja yang penting ada stop kontak itu bisa dicolokin. Betul, saya pernah lihat kalau untuk itu. Ya, dan di PLN pun kami menyediakan yang namanya SPLU. SPLU itu namanya ada box-box yang ada di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu sudah ada colokannya, tinggal dia beli token, dia isi, dia ngecas di situ bisa. Itu namanya stasiun penyediaan listrik umum. Nah, itu banyak di hampir di seluruh tempat-tempat strategis PLN itu sudah memiliki yang namanya SPLU itu. Jadi untuk sepeda motor listrik, sepeda listrik itu tidak perlu khawatir. Tapi kalau untuk mobil listrik, PLN saat ini sudah memiliki 2 di Kota Makassar dan sementara juga sedang pembangunan. Rencana nantinya akan total ada 3. Di Kota Parepare juga kita sudah ada. Jadi kalau misalnya mau berkendara dari Makassar ke Parepare atau ke Palopo ya, jadi bisa singgah di Parepare, ngisi lagi, nanti jalan lagi.
Nanti rencana dalam tahun ini akan dibangun satu lagi di Palupu untuk SPBKLU-nya. Luar biasa marketingnya. Ini saya tertarik, saya beralih ke mobil listrik. Ya, dan dengan perbandingannya sangat 1:3. Saya rasakan itu. Kalau 300 ya kurang lebih menghabiskan 300 jangkauan 300 kilo. Ya. Habis kurang lebih 300.000. Dan itu hanya digantikan dengan 90.000. Lebih dari tiga kali lipat lebih murah. Betul sekali. Itu yang kenapa sudah mulai banyak sekali masyarakat yang sudah mulai inden mobil listrik. Apalagi saat ini ya, kemarin ada Gias di Jakarta itu. Gias. Itu juga sudah banyak produsen mobil yang mengenalkan kendaraan listriknya. Sekarang kemarin saya lihat di Gias itu sudah sangat banyak sekali produsen listrik yang memberikan jangkauan range harga mobil listrik itu yang sudah bervariasi. Iya. Kalau kemarin kan kita taunya mobil listrik pasti mahal sekali ya. Tapi nanti dalam waktu dekat sudah banyak mobil-mobil listrik yang harganya jauh lebih terjangkau gitu. Dan saya yakin ini pasti akan berkembang terus ke depan. Yang ada yang menarik sama saya, Mas. Yang paling menarik sama saya itu adalah ada juga ya ternyata bagian daripada pemerintah yang jangkauannya jauh lebih cepat. Biasanya kan gini, produk pemerintah itu berada di belakang swasta. Tapi PLN itu hampir semua yang disampaikan yang nanti akan dilaksanakan itu sudah tersedia di PLN. Saya anggap ini luar biasa. Proses inovasi dan transformasinya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi memang seperti yang selalu ditanamkan ya oleh pemerintah, oleh Pak Menteri kami ya, Menteri BUMN, bahwa adalah PLN ini merupakan jantungnya Indonesia. Benar. Ya, jadi gimana Indonesia ini mau bergerak nantinya akan lebih maju lagi, lebih bisa bersaing dengan negara-negara lain adalah tergantung dari PLN-nya, dari listriknya. Benar. Pada saat masyarakat sudah semakin banyak menggunakan listrik, semuanya serba listrik dan penggunaan energi listrik pun semakin meningkat, maka secara otomatis perekonomian akan meningkat juga ya. Benar. Perekonomian meningkat, tarif hidup masyarakat pun nanti akan meningkat, dan ini saya yakin produktivitas ini akan semakin sangat tumbuh gitu dengan adanya listrik seperti itu. Itu berarti ini kan seperti kita bisa lihat dengan adanya penggunaan kompor listrik, penggunaan kendaraan listrik. Kita lihat banyak peluang-peluang usaha yang terbuka. Seperti contohnya yang ada di Tanjung Bunga CPI di dekat Losari itu. Hampir banyak UMKM baru yang muncul untuk menyewakan kendaraan-kendaraan listriknya. Iya, betul sekali memang. Iya, dan jadi, itu sangat efisien. Saya lihat hanya menggunakan charger yang bisa dicolok di mana saja. Iya. Jadi itu benar-benar sangat memudahkan, karena yang namanya listrik itu saya yakin hampir di seluruh rumah, di seluruh tempat usaha pasti dia sudah tersedia aliran listrik ya. Betul. Sekarang kan kalau Mas Tommy misalnya mau ngerokok aja, ada yang sudah pakai listrik kan ngerokok. Benar. Jadi sekarang semuanya serba listrik. Benar. Intinya kita tidak benar yang saya katakan bahwa listrik itu jantung gitu. Oke. Mungkin saya keluar dari program. Saya masuk ke wilayah peluang. Sumber daya manusia atau competitiveness yang dibutuhkan. Saya mau mempromosikan ke para pemuda ISM bahwa ada persyaratan khusus atau skill yang harus dibutuhkan untuk bisa join atau bisa menjadi bagian dari PLN itu sendiri. Atau mungkin ada hal yang paling strategis atau teknis yang bisa disampaikan ke para pemuda ISM. Kita membutuhkan ini. Oke. Jadi di PLN yang jelas kita membutuhkan talent-talent pemuda yang sangat luar biasa, berkeinginan untuk memajukan Indonesia yang jelas ya. Jadi di PLN saat ini PLN itu cukup besar, Mas. Jadi kita PLN Group itu banyak berbagai lini usaha, lini bisnis yang ada di PLN. Mulai dari sisi pembangkitan, sisi transmisi tegangan tinggi, ada juga retail ya atau distribusi seperti saya ini gitu ya. Nah, di setiap rangkaian unit bisnis PLN itu semuanya memiliki kebutuhan atas kompetensi-kompetensi yang memang cukup variatif gitu ya, cukup variatif. Ada yang memang dia membutuhkan skill di sisi kelistrikan murni, karena dia berkaitan langsung dengan kelistrikan di lapangan, sehingga dia membutuhkan kompetensi-kompetensi yang secara teknis ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang belajarnya adalah ilmu-ilmu teknik gitu ya. Nah, tapi saat ini di PLN pun
sudah cukup berkembang, bukan hanya berjualan listrik seperti yang tadi di awal ya. Iya. Banyak unit-unit bisnis PLN yang bekerja tidak hanya di sisi melayani kebutuhan listrik. Iya. Dan ini membutuhkan kompetensi-kompetensi yang saat ini juga sudah berkembang cukup pesat. Misal salah satu contohnya adalah penguasaan terkait dengan digitalisasi ya, atau menggunakan namanya artificial intelligence, kemampuan komputerisasi yang memang sudah expert gitu kan, berbahasa Inggris jelas gitu ya. Jadi kompetensi-kompetensi yang seperti itu adalah kompetensi yang memang saat ini hampir dibutuhkan seluruh perusahaan yang ada di dunia ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ilmu teknik memang dibutuhkan pada unit-unit tertentu, tapi secara masif perusahaan di PLN itu dia menerima talent-talent atau pemuda-pemuda yang memang tadi yang visioner, loyal terhadap perusahaan gitu. Dan ini PLN juga terus mengembangkan ya, bukan hanya di PLN-nya saja, rekrutmen itu selalu terbuka baik oleh PLN-nya sendiri atau anak perusahaan PLN, dan ini bisa diakses juga, bisa ada yang namanya web PLN ya, recruitment.pln.co.id. Itu juga bisa dilihat kapan misalnya ada rekrutmen lagi atau kondisi-kondisi di mana nantinya akan dilakukan proses pembukaan talent-talent yang bisa kesempatan untuk masuk di perusahaan ya di PLN. Berarti sebagai catatan bahwa di PLN itu membuka peluang untuk siapa saja, jurusan apa saja, dan basic dan skill apa saja. Tapi menjadi catatan penting disampaikan oleh Bang Radit adalah hampir semua perusahaan dan mungkin di ruang kerja di dunia ini membutuhkan yang namanya melek dengan teknologi, betul sekali. Memahami tentang artificial intelligence dan sebagainya. Yang intinya tidak jauh dari basic keilmuan dan digitalisasi. Mungkin seperti itu. Betul sekali. Oke, Bang Radit, sebagai kesimpulan, saya dengar ada promo ya dari PLN. Ya, betul sekali. Mas Tommy tahu aja ini. Kita riset kan. Bisa dibocorkan? Ya, jadi kita memiliki program yang namanya Nyalakan Kemerdekaan ya. Nyalakan Kemerdekaan, keren. Jadi ini salah satu program di mana di momen penting kita di bulan Agustus ini ya. Salah satunya adalah untuk memperingati HUT RI ke-77. Jadi PLN memiliki suatu program yang namanya Nyalakan Kemerdekaan. Apa sih Nyalakan Kemerdekaan itu? Ini merupakan suatu program yang bisa dinikmati oleh para pelanggan PLN ya, yang sudah ada ya, atau untuk proses perubahan daya atau tambah daya. Tambah daya. Ya, betul. Jadi ini adalah program tambah daya. Yang pertama adalah program tambah daya yang bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan PLN untuk bisa menambahkan daya rekening listriknya, daya kapasitas listriknya ke daya 5.500 VA. 5.500 VA dengan hanya membayar 170.845. Wow. Jadi 17.08. Setahu saya kan itu mau hampir 5 juta ya. Oh iya, betul kalau sekali. Normalnya. Kalau normalnya bayarnya 5 juta. Tapi sekarang hanya 170.845. Gampang itu angkanya diingat karena 17 Agustus ya, 08 45. Nah, jadi 170.845. Murah ya. Itu untuk tambah daya. Jadi kalau seandainya dayanya masih kurang listriknya jeglek-jeglek gitu ya, mumpung sekarang ada program tambah daya Nyalakan Kemerdekaan yang nantinya berakhir di tanggal 30 September 2022. 30 September. Berarti masih ada kurang lebih sebulan lebih ya. Cara dapatnya gimana? Ya, jadi ini bisa dengan mengakses PLN Mobile. Pelanggan bisa mengakses tadi ya super apps kita PLN Mobile, terus kemudian lakukan perubahan daya. Nanti di sana tinggal memasukkan kode promonya. Kode promonya adalah Nyalakan Kemerdekaan. Nyalakan Kemerdekaan. Ya. Kalau seandainya memang masih belum memahami itu, juga bisa follow IG-nya PLN Makassar Selatan. Nah, itu juga bisa dilihat nanti di sana ada flyer-flyernya ya, apa promonya, memasukkan promo apa itu bisa. Atau jika memang kesulitan bisa kontak ke kontak senternya PLN tadi 123 ya. 123 lakukan pengajuan tambah dayanya di kontak center 123, juga akan dibantu oleh agen-agen PLN. Yang kedua adalah Nyalakan Kemerdekaan ini juga berlaku untuk seluruh permohonan penyambungan sementara. Jadi kalau seandainya
Mas Tommy Yang tadi hajatan ya? yang hajatan. Betul Iya, sekali. iya. Jadi kalau seandainya mau ada pernikahan dari saudaranya atau siapa gitu ya, listriknya dianggap kurang, maka nantinya bisa melakukan adjustment dayanya ke daya 5.500 Iya. selama beberapa hari, Iya. ya. Itu nanti membayarnya juga cukup 170.845. Harganya sama, normalnya berapa? Normalnya tergantung kebutuhan. Jadi kalau seandainya dayanya ke 5.500 ya, 5.500 itu kurang lebih nilainya adalah sekitar 300 ribuan sekian. Intinya Jadi jauh sudah lebih murah ya. Jauh lebih murah. Jadi ini berlaku untuk semua tarif ya, Mas Tommy ya. Jadi mau dia rumah tangga, mau bisnis, mau tarif sosial, Oh, saya pikirnya hanya untuk semuanya ini, bisa. hanya untuk rumahan saja. bisa semua. Jadi bisnis. Jadi ini berlaku untuk semua tarif dan memang ada minimal bahwa dia sudah menjadi pelanggan PLN sebelum bulan Agustus ya.